إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Insyaallah kita lanjutkan dars kita Suratul Hajj. Kita masih bicara ayat yang terakhir dan sekarang kita akan bicarakan poin kedua daripada ayat tersebut. Poin pertama berkaitan dengan jihad. Telah dijelaskan. Sekarang poin yang kedua dalam ayat 78 itu yakni firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Poin kedua, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah dia, yakni Allah, menjadikan ke atas kamu dalam agama atau kerana agama min harajin, akan kesusahan, kesukaran, kesulitan. Kesempitan. Allah tidak menjadikan kesusahan sedikit pun atas kamu dalam agama. Bermakna ciri dan sifat agama Islam adalah mudah, senang, tidak susah. Ayat ini maknanya selari dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Maksud ayat ini selari dengan surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam ayat yang agak panjang itu ada keratan ayat berbunyi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam ayat 185 Al-Baqarah ada keratan ayat berbunyi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kamu kemudahan dan dia Allah tidak menghendaki bagi kamu kesusahan. Allah hendakkan kemudahan dan bukan nakkan kesusahan bagi kamu. Sementara dalam surah Hajj ini Allah dah menegaskan Allah tidak menjadikan kesusahan atas kamu dalam agama. Sama itu. Apa hikmahnya? Kenapa Allah tidak jadikan agama ini susah, tapi agama Allah jadikan senang dan mudah, sehingga tidak ada
alasan bagi seseorang untuk tidak dapat melaksanakannya. Satu di antara alasannya ialah dinyata oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 28. Sorangi kenapa agama ini Allah jadikan mudah, Allah kendaki mudah, Allah tidak kendaki susah. Kerana sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 28, penutup ayat itu berbunyi, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, Allah menghendaki, ayyukhaffifa ankum, hendak memberi keringanan. Khafif, khaffafa yukhaffifu, meringankan, memberi keringanan. Ankum, dari kamu. Allah maukan, Allah inginkan memberi keringanan kepada kamu dalam beragama ini. Alasannya, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah dicipta manusia itu dalam keadaan lemah. Allah cipta manusia ini lemah. Karena lemah, maka Allah tidak beri bebanan yang berat-berat, apalagi bebanan di atas kemampuan, di luar kemampuan manusia. So itu dalam ayat yang lain, dalam ayat yang popular, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi bebanan kepada satu diri melainkan ikut kadar kemampuannya. Nah, jadi berdasarkan ayat-ayat ini, pertama, Allah inginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesusahan. Allah tidak jadikan dalam agama ini susah. Kerana manusia dicipta lemah. Sebab itu tidak mungkin Allah beri bebanan pada manusia kecuali ikut kadar kemampuannya. Kesimpulannya, apa yang Allah suruh untuk kita buat? Apa yang Allah suruh untuk kita buat, Allah nyatakan dalam surah At-Taghabun ayat 16. Bisa sampaikan ayatnya dahulu sebelum saya jelaskan. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, itu yang Allah maukan untuk kita buat. Karena kita lemah, maka Allah tak buat agama ini susah. Karena kita lemah, Allah menghendaki kemudahan bukan kesusahan. Karena kita lemah, Allah tidak akan beri kita bebanan kecuali ikut kadar kemampuan. Kesimpulannya, apa yang Allah maukan, apa yang Allah maukan daripada kita. Jadi Taghabun 16, fattaqullaha mastata'tum. Itu yang Allah maukan. At-Taghabun 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah ikut kadar kemampuan kamu. Kan senang. Sebab itu tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan perintah agama dengan alasan tak mampu. Macam mana? Allah suruh kita buat ikut kemampuan. Allah tak akan suruh kita melakukan perbuatan di atas kemampuan kita.
Allah tak suka kita susah. Sebab itulah ciri khas agama Islam, yakni mudah. Syariatullahi hanifiyah fit tauhid wassamhah fil amal. Baginda pernah bersabda, bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku ini dibangkitkan oleh Allah untuk membawa agama yang hanifiyah, lurus, wassamhah, dan penuh tolak ansur. Lalu ulama menjelaskan, dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, syariat Islam itu yakni syariat yang hanif, lurus, tidak bengkok, tidak boleh campur syirik. Itu dalam masalah akidah. Sementara dalam beramal, mengamalkan syariat, Islam penuh samhah. Samhah itu toleransi, tolak ansur. Tak boleh buat ini, buatlah yang ini. Tak boleh ini, buatlah ini. Tolak ansur. Tidak terlalu ketat, banyak sekali kemudahan. Allah kata, salatlah kamu, aqimus salat, salatlah kamu. Kena berdiri. Allah kata. Hamba itu kata, ya Allah, hambamu tak mampu berdiri. Ya, tak payah berdiri, sambil duduk je lah. Tapi kamu kena salat. Hamba kata, ya Allah, hambamu tak boleh duduk. Ya, tak apalah, sambil baring. Tengok. Itu namanya samhah, tolak ansur. Sesuai firman Allah, takwalah kamu pada Allah, ikut kadar kemampuan kamu. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Bila aku perintah kamu untuk melakukan satu perbuatan, lakukanlah perintahku itu ikut kadar kemampuan kamu. Sehingga ada dalam kaidah usul fiqh berkaitan dengan perintah. Dalam kaidah usul fiqh yang telah diasaskan oleh ulama-ulama mujtahid, mereka kata, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ma la yudraku kulluhu, apa-apa perintah yang kita tidak mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu kaidah. Mana-mana perintah yang kita tak mampu melakukan semuanya, jangan tinggal semuanya. Contoh, kita disuruh solat oleh Allah daripada alif hingga ya sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, ada berdiri, ada takbir, ada rukuk dengan begitu, ada syarat rukunnya, dan seterusnya lah hingga salam. Itu solat ikut ketentuan Allah. Kita tak boleh melakukan 100% sebagaimana ketetapan Allah. Maka mengikut kaidah usul fiqh berikan ayat ini, bila kamu tak boleh buat 100% sebagaimana yang Allah suruh dalam solat daripada takbiratul hingga salam, ada berdirinya, ada rukunya, ada bacanya, jangan tinggal semuanya. Akhirnya buat sajalah ikut apa yang kamu mampu. Sehingga banyak perintah-perintah dalam solat yang kita tak boleh buat, bukan karena tak mau buat, tak mampu buat. Allah suruh kita buat, kita mampu buat, tapi kita tak mau buat, dosa. Allah suruh buat, kita tak buat karena tak mampu buat, tak dosa. So itu, ya solatlah, tapi berdiri tak boleh, ya duduklah. Sehingga solat kita kan hakikatnya tidak 100% sebagaimana yang Allah tetapkan. Nak buat semuanya tak mampu, jangan tinggal semuanya.
Jadi yang dosa itu orang yang mampu buat tapi tak mau buat, itu dosa. Tapi kalau dia bukan tak mau buat, nak buat tapi tak mampu, sehingga tak boleh buat lah, maka tak dosa walaupun tak buat. Ya, contohnya solat kan banyak daripada takbiratul ihram hingga salam itu kan macam-macam yang perlu dibuat. Takkan semua yang tak boleh buat. Kata, ya Allah, kami tak boleh berdiri, ya Tuhan, tak boleh duduk, kami tak boleh baring, kami tak boleh cakap, kami tak boleh apa, kami tak, ya tak boleh gerakkan pamannya. Banyak tak buat. Lalu Allah tanya, ada kamu masih boleh pakai isyarat mata? Nah, yang itu boleh ya Allah. Solat dah walaupun dengan isyarat mata. Itu maksudnya, jangan tinggal semuanya. Buatlah apa yang kita mampu. Ya Allah, kami dengan isyarat mata pun tak. Ya, kalau dah tak mampu, tak payah solat. Sudah, tak payah sembahyang, nanti disembahyangkan. Jadi dalam agama itu begini. Perintah Allah atau larangan Allah sesuai dengan kehendak Allah, mesti dibuat kehendak Allah, itu namanya taklif. Taklif. Bebanan. Dan kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya azimah. Azimah itu yakni taklif Allah yang kita mesti melakukannya sesuai dengan ketentuannya. Solat itu taklif, dan kita mesti melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Mesti ada berdiri, ada rukuk, hingga daripada takbir hingga salam sama betul dengan yang Allah kehendaki. Itu namanya azimah. Dan azimah ini mesti dilakukan bagi orang yang punya kemampuan. Istita'ah namanya. Bagi orang yang kemampuannya tak cukup, ada kemampuan tapi tak cukup, maka taklif tadi ditakhfifkan. Takhfif mana dikurangi, diringankan. Tadi ayat surah Nisa ayat 28 tadi yukhaffif, kami ringankan, sehingga orang itu walaupun masih wajib sholat, tapi sholatnya tidak sebagaimana yang ditentukan awal daripada alif hingga ya. Ya, mungkin berdirinya ditinggalkan, rukuknya sudah tidak lagi seperti mana 90 degree, karena tidak boleh langsung nak bengkokkan. Cuma itu namanya takhfif, keringanan. Dia mampu buat, tapi kemampuan itu tidak 100%, maka ada takhfif. Tapi kalau dia mampu buat, mau buat, dan kemampuannya 100%, itu azimah, mesti buat sebagaimana yang disuruh. Sebab itu bagi yang boleh berdiri, tak boleh duduk. Bagi yang mampu baca Fatihah, tak boleh tinggal Fatihah. Tapi bagi orang yang tak reti Fatihah, baru masuk Islam, tak boleh tidak solat. Kena solat juga walaupun tak baca Fatihah, dan solatnya sah. Tak kenal langsung ucapan Arab, hari ini baca syahadat pagi ini, nanti zuhur sudah wajib solat. Solatnya hanya menyebut tasbih aja, subhanallah, 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 dah, subhanallah, subhanallah, itu saja. Kan Fatihah rukun, iya bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, dikurangi. Itu sebenarnya tidak ada alasan dalam agama ini bagi orang untuk tidak buat. Karena setiap orang hanya disuruh melakukan perintah Allah mastata'tum tadi. Jadi mana-mana perintah agama yang kita tidak boleh melakukannya dengan sempurna, keseluruhannya, jangan tinggalkan semuanya. Di rumah, ya sholat mesti tepat waktu lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib tepat waktunya. Dan ikutlah bilangan rakaatnya 2, 3, 4, ikutlah. Di rumah tak ada masalah. Bila musafir, Allah tahu musafir itu susah, apalagi pada masa dahulu. Allah kata, kamu tetap sholat, tapi aku takhfifkan, aku ringankan. Tak semestinya kamu sholat zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar. Kamu boleh campur jamaahkanlah.
Itu namanya takhfif, itu namanya rukhsah. Dan kalau di rumah aku wajibkan kamu kena buat 4 tahun, tapi karena kamu musafir ini susah, aku bukan sekadar haruskan kamu menjamakkannya zuhur dan asar dalam satu waktu, bahkan aku izinkan kamu lakukan zuhur dan asar masing-masing 2 rakaat saja. Tengok, kenapa? Karena Allah tahu kalau setiap waktu kena solat dan 4 rakaat bagi yang 4 rakaat, Allah tahu berat bagi orang musafir, apalagi pada masa itu, maka dikurangi sehingga tak ada alasan untuk tidak salat. Itu belum lagi karena salat itu tak boleh tinggal bagi orang yang sedang perang. InsyaAllah dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib dilakukan. Dan di situ banyak wus'ahnya, banyak takhfifnya, banyak keringanannya. Salat tidak lagi 4 rakaat. Bila peperangan sudah sekecamuk, salat hanya perlu 1 rakaat saja. Hanya 1 rakaat salat. Bayangkan, bukan 4 rakaat. Itu pun tak semestinya menghadap kiblat. Boleh membelakangi kiblat jika musuh berada di arah lawan kiblat. Kata kiblat ada sana umpamanya, musuh di belakang sana. Salatnya bukan menghadap ke kiblat, menghadap ke arah musuh, sambil bawa senjata. Namanya salat khauf. Salat tidak boleh banyak bergerak, tapi dalam beberapa salat khauf boleh sambil berjalan, bahkan boleh sambil kendaraan. Tengok, itu maknanya Allah suruh kita melakukan perintah itu mastata'tum. Itulah. Jadi mudah. Bayangkan kalau solat dalam keadaan solat khaufun, mesti solatnya seperti mana dalam keadaan aman. Ya, pasti banyak askar mati ya. Nanti orang kafir akan menyerang orang mukmin nanti. Senang saja, tunggulah masa solat. Masa waktu solat, mereka semuanya solat, menghadap kiblat pula, 4 rakaat pula. Tak boleh bawa senjata, mati semuanya lah. Orang kafir tak perlu tunggu, senang ya tunggu. Tak perlu orang mukmin. Kalau kita nak senang, tunggu solat. So, bila solat nanti dia tak ingat apa-apa. Tapi tengok, menjaga keselamatan negara, menjaga keselamatan diri, menjaga keselamatan agama wajib. Pada masa yang sama, solat pun wajib dan mesti dilakukan serentak. Coba kalau solat mesti dilakukan ikut peraturan asal. Itulah Allah SWT. Aku tak mau menyusahkan kamu. Aku nak senang. Aku nak senang, mengharapkan senang atas kamu. Aku ringankan. Kan aku tahu, aku cipta kamu ni makhluk yang lemah. Sebab itu, takwalah kamu pada aku ikut kadar kemampuan. Masya Allah. Di rumah, ya kita wajib puasa Ramadan. Mulai pada terbit fajar hingga terbenam matahari. Bila orang itu musafir, dan Allah tahu musafir itu susah, penat. Apalagi musafir pada masa itu berjalan kaki di padang pasir, dahaga, lapar. Allah kata, tak apalah karena kamu susah. Bila kamu nak puasa, menahan makan dan dahaga dan minum, susah dalam keadaan kamu berjalan, Allah kata, aku takhfifkan, aku ringankan. Tak payah puasalah walaupun Ramadan, tapi nanti kamu ganti. Masya Allah, ringan lagi. Ini namanya dalam agama tidak ada haraj. Yang lain pula, ya Allah kami ini bukan musafir, kami ini sakit. Yalah kalau sakit tak payah puasalah, makan aja lah kan, Rasulullah suruh makan obat. Tapi nanti bila sihat, gantilah. Tengok. Yang lain, ya Allah kami sakit, dan sakit kami ni memang sakit tak boleh puasa. Bila-bila terus. Ramadan pun tak boleh, Syawal pun tak boleh, Rajab pun tak boleh, Januari tak boleh, Februari pun tak boleh. Jadi sepanjang hidup kami jenis tak boleh puasa, karena engkau memang bagi kami penyakit yang tak boleh puasa. Allah kata, ya tak payah puasalah, ganti aja lah dengan fidyah. Tengok, mana ada alasan untuk tidak patuh agama. Jadi Allah kata, Allah tak macam ini. Aku punya perintah mesti begini, kalau tidak dosa. Oh
Tak, Islam tidak begitu. Yang mesti begini itu bagi orang yang Allah bagi kemampuan cukup. Bagi yang tidak punya kemampuan, perintah itu jadi gugur aja masa. Bahkan boleh jadi gugur. Ya, contohlah rukun Islam, satu yang rukun Islam jadi zakat. Itu rukun Islam tuh. Fardu ain itu zakat. Tapi kan Allah hanya wajibkan bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu gugur betul zakat. Kewajiban haji rukun Islam gugur dan orang itu tidak berdosa. Walaupun tak pergi haji, walaupun tak pergi zakat, tak berdosa karena tak mampu. Bahkan ia berhak menerima zakat. Bukan sekarang tak wajib zakat, berhak terima zakat. Tengok, Islam itu agama yang tak ada haraj. Banyak toleransi. Tak sama. Senang. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Pasal sudah mudah. Tapi juga jangan disusah-susahkan. Terima saja ketentuan agama ini. Saya bagi contoh. Orang dahulu, ya katalah atuk kita dahulu lah, bapa manusia dahulu, Adam alaihissalam, melakukan kesalahan atau melakukan larangan Allah dengan tidak sengaja, melanggar larangan Allah kerana lupa, tidak sengaja, itu dihukum oleh Allah SWT. Allah anggap mereka sebagai suatu kesalahan. Melanggar larangan Allah walaupun terlupa, tidak sengaja, itu Allah kata itu dikira salah. Untuk Adam dahulu. Adam melanggar larangan Allah, dilarang mendekati pokok larangan, lalu Adam melanggarnya. Walaupun Adam tidak sengaja, walaupun Adam lupa, itu dikira dosa oleh Allah, dihukum oleh Allah. Tidak lagi dibenarkan tinggal di surga dan diharamkan lagi makan surga. Kena pindah daripada surga. Walhal dia melakukan kesalahan karena terlupa, tersilap. Itu dahulu. Umat Nabi Muhammad SAW, syariat yang Allah berikan, peraturan Allah untuk umat Muhammad melakukan kesalahan karena terlupa, tidak dosa. Tidak dosa. Buat salah, wahab perbuatan salah itu dosa. Kesalahan yang dilakukan itu dosa, tapi kerana melakukannya karena terlupa, dikira tidak dosa. Itu makna agama kita ini mudah. Sebagai contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis riwayat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, sesiapa saja yang terlupa sedangkan ia sedang berpuasa. Siapa sahaja yang terlupa sedangkan ia berpuasa, fa'akala aw syariba, lalu dia makan dan minum. Ia puasa Ramadan. Dan salah satu syarat patah larang puasa, yakni mesti tak boleh makan, tak boleh minum. Makan minum dengan sengaja bukan sekadar batal, berdosa. Dia puasa, kemudian dia makan minum dengan sengaja, bukan sekadar puasanya batal, berdosa. Batal itu satu hal, berdosa itu mana? Kalau hanya batal, mungkin kalau hanya batal saja tak apalah, suruh ganti ya. Tapi masa berdosa. Jadi walaupun nanti mengganti pun, dia tetap berdosa. Nah, tapi karena dia makan minumnya karena lupa, Nabi kata fal yutim masaumahu, hendaklah ia sempurnakan puasanya, tak payah dibatalkan.
Kalau ia makan dan minum tengah hari, ya teruskan aja lah. Tunggulah sampai petang, nanti orang buka. Tidak batal, tidak berdosa, Masya Allah. Alasan Nabi, fa innama at'amahullahu wa saqah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamunya ia makan dan minum. Itu Allah yang jamu, kenapa berdosa? Kan terlupa. Sungguh pun ia bukan sekali lupa, mungkin 2 kali. Dari segi hukum, saya bicara hukum. Saya tidak bicara patut tak patut, saya bicara hukum. Dari segi hukum, puasa tetap sah. Pukul 9 terlupa makan. Kemudian Allah Akbar lupa. Teruskan, Anda tidak perlu batalkan dan tidak berdosa pun. Pukul 1 lepas zuhur, lupa lagi, makan lagi. Tidak batal puasa. Lepas asar, minum lagi. Katalah 1 hari 3 kali lupa. Dan Allah tahu orang ni lupa, kan sengaja lupa, itu Allah yang menilai. Jadi itu urusan Allah, urusan dia dengan Allah. Kita tak boleh kata, tak lupa. Macam mana namanya lupa? Artinya kita jangan berkata, puasa awak batal. Macam mana batal? Saya terlupa katanya. Takkan lupa. Ini susah kita biasanya begitu. Kalau betul-betul lupa macam mana? Kalau kita tak percaya. Walau kalau betul-betul lupa, memang puasanya sah dan tidak berdosa. Dan jika ia tidak lupa, tapi pura-pura lupa, puasanya batal dan berdosa. Dan itu urusan dia dengan Allah. Jadi, inilah Islam tu macam tu. Walaupun 1 hari 3 kali lupa. Tapi kalau setiap jam lupa, mungkin malah tak wajib puasa. Bila setiap jam lupa makan, itu malah tak wajib puasa. Sebab kalau puasa pun tidak sah. Karena orang itu bukan mukallaf. Itu sudah tidak mukallaf karena mungkin sudah nyanyu. Kalau nyanyu tidak mukallaf, jadi tak wajib puasa. Masya Allah, mudahnya lah. Allah Nabi kata, siapa yang terlupa sedangkan dia puasa lalu makan dan minum, teruskan saya puasa. Sedangkan dahulu Adam AS terlupa dihukum oleh Allah. So syariat Nabi Muhammad SAW, taklif Allah kepada kita dengan taklif Allah kepada Adam tidak sama. Taklif Allah kepada Adam dahulu tidak boleh lupa. Lupa je kira dosa. Sekarang anda bayangkan, kalaulah kita buat kesalahan terlupa pun dia kira dosa, berapa banyak orang dosa. Solat lupa rakaat, dosa banyak. Bukan hanya batal, dosa. Kalau sekarang batal, boleh diulangi saja. Lalu berapa orang, solatnya batal. Kalau setakat batal, maknanya tak apalah, solat itu tidak sah, buat lagi lah. Tapi masalahnya, katalah batal dan dosa umpamanya. Coba macam mana? Berapa banyak orang yang berdosa setiap kali solat dan lupa. Tapi agama Islam tak. Allah kata, aku tidak jadikan Islam itu susah. Aku tidak akan memberatkan kamu. Bila kamu lupa dalam solat, solat kamu tetap sah. Solat kamu tidak berdosa. Ya hanya kamu kalah. Gantilah dengan sujud. Itu pun je kamu tak lupa sujud. Kalau lupa pun tak jadi masalah. Tengok tak mudah macam mana. Ya kalau nanti kamu ingat bahwa kamu lupa tu, nanti gantilah sujud sahwi sebelum salam. Masalahnya sujud sahwi pun dia lupa. Tak ada masalah. Jangan khawatir, la kharaj. Ini dari segi hukum. Dari segi hukum. Hanya orang itu mungkin perlulah melatih, berusaha untuk mengingat, gitu aja.
Obatnya macam mana? Berusaha untuk mengingat. Itu obatnya. Sebab lupa ni kan ada puncanya. Ada orang tanya, apa artinya fatwa yang menyatakan orang ni lupa? Apa penyebab lupa ni? Macam yang akan lupa orang itu yakni ya mungkin banyak mungkin banyak makan tongking ayam. Karena sering makan tongking ayam, sebab itu dia kena banyak rajin selalu makan kismis namanya. Supaya ya tak tahu lah Allah betul atau tidak, tanya pakar kismis, tanya pakar tongking ayam. Tapi kalau ikut Al-Quran, rupanya punca lupa ini kata Quran. Kalau kita tanya Quran lah, kalau tanya kepada si jual kismis, pasal awak tak beli kismis saya dah. Tapi tanya dia, kalau awak makan ini, Masya Allah, bagi sekian biji petang. Tapi kalau Al-Quran, punca lupa tu walam najid lahu azman, kata Quran. Yakni orang lupa tu puncanya kerana tidak ada keazaman yang kuat untuk mengingat. Itu punca lupa. Tidak ada keazaman, keinginan yang kuat untuk mengingat. Pasti lupa. Kenapa tidak ada keazaman yang kuat untuk mengingat? Jadi lupa. Kenapa tak ada keazaman untuk mengingat? Karena mungkin tak ada kepentingan. Contoh, kita pergi ke satu tempat umpamanya. Pergi ke satu tempat yang mungkin ada keperluan lah, mana lah yang kita tak pernah pergi. Ke Kelang, ke Banting, ke yang tak pernah pergi siapa. Karena ada jemputan apa, akhirnya pergi. Nak pergi itu pun satu hal, bukan susah. Cari address dia, karena ini zaman di kampung. Setelah puas mencari, ya, karena whisper rupanya tak boleh detect karena jalan tu jalan kampung, wis tak tahu. Akhirnya, oh ini rumah awak. Akhirnya jumpa Allah selepas lama. Kemudian kita balik. Saya yakin nanti lain kali 2 bulan lagi ke tahun depan dijemput lagi rumah itu, pasti kita ingat. Karena tak ingat, karena kita tak ada keazaman, tak ada keinginan untuk mengingati alamat itu. Kenapa tidak ada keinginan untuk mengingati? Karena kita tak ada kepentingan. Berbeza dengan ada orang pindah rumah, pindah tempat, kawasan baru. Saya yakin pertama kali mencari alamat rumah barunya pasti susah juga mula-mula. Yuk bagaimana? Oh mana? Kawasan mana? Oh kawasan itu lah. Mana? Nak cari dah ni. Rumah yang mana? Cari rumahnya. Oh ini jalan mana? Oh lalu sini. Oh ini rumah saya. Ya. Rumah saya jalan sekian. Anda tidak perlulah 10 kali baru ingat. Mungkin baru 2 kali pergi sudah ingat. Yang itu rumah kita. Pasal apa? Karena kita ada kepentingan untuk. Dan kita tahu bila kita lupa bahaya. Orang yang tidak ada keazaman untuk mengingat itu karena tidak ada kepentingan. Kurang punya kepentingan. Kenapa Al-Fatihah kita tak lupa? Karena kita ada kepentingan. Kita tahu bila tak baca Fatihah, solat kita tidak sah. Kan gitu. Sebab itu kita tak lupa. Azam untuk mengingatinya sangat kuat. Berbeza mungkin apa ya hari itu saya sudah ingat tuh surah lam yakunil ladina kafaru sudah ingat. Sekarang lupa lah. Ya karena tak ada kepentingan. Untuk apa kepentingannya? Wal adiyati dhabhan wal muriyati. Ya sekarang lupa. Ya karena kita tak ada kepentingan. Coba kalau kita ada kepentingan untuk mengingat. Contoh pelajar katakanlah, karena syarat satu di antara lulus ujian mesti ingat sekian surat. Mesti ingat. Kita mana ada ingat. Jadi untuk kita supaya kita tak lupa, kita mesti ada keazaman yang kuat untuk mengingat.
Supaya kita punya keazaman untuk mengingat, kita mesti ada kepentingan. Kalau kita merasa tak punya ada kepentingan apa-apa, pasti kita tak ada izah untuk mengingat dan pasti lupa. Itu kalau ikut Al-Quran. Punca lupa. Bukan pasal kismis, bukan pasal tongkeng ayam, itu saya kurang tahu. Kismis kalau overdose malah jadi